الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita semuanya berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan berkah ini, di masjid ini. Kalau saya kan masjid, kalau jenengan kan musola ya. Karena kotaan yang kecil ini termasuk masjid dan musola ini, semoga semua yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan acara ini ataupun yang ingin hadir ataupun ingin menyaksikan namun tidak sempat, semuanya semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini temanya apa? Terobsesi dengan Rasulullah SAW. Nah, saya tuh mengungkapkan orang itu kalau sekarang ini ditanya cinta sama Nabi, ngaku, saya tuh cinta sama Nabi, mesti jawabnya begitu. Ada enggak orang yang ditanya sama Nabi, jawabnya saya enggak cinta sama Nabi, ada enggak? Enggak ada, tapi tidak memahami apa makna cinta. Cinta kepada Nabi itu seperti apa? Seperti apa sih cinta kepada Rasulullah SAW? Nah, itulah yang akan kita kaji bersama di malam yang penuh dengan berkah ini. Kita mau ngaji, nanti ada hikayat-hikayat orang-orang yang cinta Nabi. Itu cerita-cerita itu kalau disampaikan, insya Allah membuat hati kita itu semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang masalah terobsesi dengan Rasulullah SAW, izinkan kami menyampaikan jawaban pertanyaan yang kemarin. Ada satu pertanyaan yang sudah saya jawab, namun saya ingin jawab lagi pada kesempatan kali ini. Jadi yang pertama, sekarang ini kan ada ungkapan-ungkapan yang kurang tepat, yang menyatakan sesungguhnya Nabi Muhammad itu enggak perlu dibela. Kenapa? Karena beliau sudah dibela Allah, beliau itu tidak akan berkurang kemuliaannya dan lain sebagainya lah. Ungkapan seperti ini adalah satu ungkapan yang kurang tepat. Akhirnya kalau dipikir-pikir, lama-lama orang bisa enggak sholat kalau logikanya begini. Allah memerlukan sholat kita apa enggak? Enggak, tapi kita yang memerlukan untuk sholat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW tidak memerlukan pembelaan kita. Akan tetapi kita yang memang harus menunjukkan bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita membela beliau. Dan sampai akhir zaman itu pasti akan ada orang-orang yang memusuhi Nabi, itu pasti akan ada. Nah, bahkan dalam Al-Quran sendiri surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Orang-orang musuh-musuh Islam itu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan apa? Dengan mulut-mulut mereka. Apa yang terjadi? Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu. Tapi Allah tidak mau, kecuali Allah pasti akan menyempurnakan cahaya Allah walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membenci itu semuanya. Jadi upaya-upaya meredupkan cahaya Allah
meredupkan cahaya Rasulullah, itu pasti akan selalu ada. Makanya menggunakan kata yuriduna, mereka selalu menginginkan. Akan selalu ada orang-orang yang menunjukkan permusuhannya kepada Islam, menunjukkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan selalu ada. Ini sudah merupakan sunnatullah. Bahkan dalam ayat yang lain surat Al-Imran ayat 118, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak kebencian mereka kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah dari lisan-lisan mereka, dan apa yang dipendam dalam hati mereka lebih besar lagi. Yang nampak di lisan mereka itu hanya sebagian kecil daripada apa yang ada di dalam hatinya. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bahwasanya memang sunnatullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang termulia, tentu musuhnya pun juga musuh yang luar biasa. Kalau Nabi Musa bermusuh dengan Fir'aun, memang ketika itu raja. Nabi Ibrahim dengan Namrud ketika itu raja. Tapi setelah Fir'aun dan Namrud selesai. Tapi musuhnya Nabi Muhammad setelah wafatnya beliau masih akan ada selalu orang-orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Maka bagi kita semuanya wajib kita semuanya membela Nabi Muhammad SAW. Wajib kita membela Nabi. Wajib apa enggak? Hukumnya wajib. Dengan cara apa? Dengan cara apapun juga yang telah diajarkan oleh para ulama. Yang jelas jangan sampai antara masing-masing pembela Nabi yang berbeda cara pembelaannya akhirnya ribut sendiri. Yang membela dengan cara begini enggak benar, yang benar begini. Dengan cara begitu salah, yang benar seperti ini. Bukan seperti itu cara membela Nabi. Saling bermusuhan antara pembela Nabi itu akhirnya justru malah bisa menjadikan sesuatu hal yang enggak diinginkan sama Nabi Muhammad. Tapi belalah Rasulullah SAW dengan cara yang merugikan setiap orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Anda semakin menyebarkan sunnah Nabi, merugikan orang yang membenci Nabi enggak? Anda semakin usaha untuk mengenal Nabi Muhammad, merugikan orang yang membela Nabi enggak? Membenci Nabi enggak? Anda bela Nabi Muhammad dengan semua cara yang merugikan orang yang membenci Rasulullah SAW. Ada yang dengan cara boikot, silahkan. Enggak ada masalah. Ulama ada boleh mengajarkan seperti itu. Seperti Syekh Ramadan Al-Buti dan para ulama yang tanya, silahkan. Saya sekarang tidak mau misalkan membeli apapun juga yang berbau daripada negara yang di situ mencaci maki Nabi Muhammad. Boleh. Cinta kok. Orang cinta ya seperti itu. Ada satu warung itu tiap hari mencaci maki bapaknya Anda semuanya. Anda mau jajan di warung itu? Mau? Nggak mau jajan di sana kan? Beli kerupuk di sana mau? Enggak. Kenapa? Ya, ada rasa cinta dong kita. Lah sama dengan Nabi Muhammad SAW ada yang mengekspresikan rasa cinta dengan seperti itu. Itu tidak bisa disalahkan. Jadi akan selalu ada, musuh-musuh Nabi itu akan selalu ada. Jadi bukan karena umat Islam akhlaknya buruk sehingga orang memusuhi Nabi, enggak. Zaman sahabat itu juga ada yang memusuhi Nabi. Zaman tabi'in juga ada yang memusuhi Rasulullah SAW. Bukan karena yang di masa itu akhlaknya buruk, bukan. Karena memang akan selalu ada tadi yuriduna ayutfi'u nurallahi biafwahihim. Selalu ada orang yang berusaha memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu nanti di hari kiamat. Wa mubasyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, yang menyampaikan ancaman. Apa? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar mereka nih kita umat Islam litu'minu billah, beriman kepada Allah, beriman pada Rasul, wa tu'azziruhu, dan kita menolong Rasulullah SAW, membela Nabi Muhammad, wa tuwaqiruhu, mengagungkan Nabi Muhammad, wa yusabbihuhu, dan kita bertasbih. Ini hunya bisa kembali ke Nabi Muhammad, saya juga kembali kepada Allah, bukratan wa asila, ketika pagi dan ketika sore. Itu tujuan diutusnya Rasul adalah agar kita beriman kepadanya dan kita kemudian menolongnya dan kita kemudian mengagungkannya
dan kita kemudian menyebutnya, memujinya di pagi dan di sore hari, atau juga bermakna berzikir kepada Allah di pagi dan di sore hari. Itu tujuan Allah mengutus seorang Rasul. Jadi membela Rasul, kemudian mengagungkan Rasul bukan karena beliau perlu kita agungkan atau perlu kita bela atau perlu kita tolong atau tidak. Enggak, beliau tidak perlu kita tolong, tidak perlu kita bela, tidak perlu kita agungkan. Namun kita yang perlu untuk beriman kepada Rasulullah, yang perlu untuk membela Rasulullah, menolong Rasulullah, mengagungkan Rasulullah SAW, itu yang kita perlukan. Gitu. Itu jelas ya. Makanya orang yang terobsesi dengan Rasulullah SAW itu enggak akan tinggal diam. Dia akan selalu ada cara. Kau sakiti hatiku dengan kau menghina kekasihku, aku akan balas dengan perbuatan yang merugikan kamu dan merugikan semua orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Ada enggak yang lebih merugikan orang yang membenci Nabi Muhammad dibanding tegaknya atau nampaknya sunnah Nabi Muhammad? Lihat orang-orang mulai ngikutin Nabi, masuk masjid baca doanya Nabi, sholat berjamaah, sunnah Nabi rame, masjid-masjid penuh. Itu termasuk juga cara membela Rasulullah SAW. Pokoknya kita harus bela Nabi dengan apapun cara yang diajarkan oleh guru-guru kita. Yang jelas jangan saling bermusuhan antar pembela Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Nah, kalau kita lihat sendiri, coba kita lihat. Al-Quran itu ngajarin kita bela Nabi. Nah, lihat ketika Nabi Muhammad dibilang orang gila. Lihat nih, surat Al-Qalam. Disebut apa? Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu engkau itu bukan orang yang gila. Nabi Muhammad itu dibilang gila, Allah yang menurunkan jawaban membela Nabi Muhammad. Kemudian ketika Al-As bin Wa'il mencaci maki Nabi, ketika Qasim putra Nabi meninggal dunia, Nabi kan ketika itu enggak ada keturunan laki saat itu. Dina Nabi Muhammad, kamu tuh Batara Muhammad, mandul, terputus keturunannya, kamu gak akan dikenang lagi setelah ini. Allah yang jawab, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencaci maki kamu, huwal abtar, dialah orang yang terputus dari segala macam kebaikan. Begitu. Kalau dibilang Nabi Muhammad itu mandul karena gak punya keturunan, dia juga mandul karena tidak punya kebaikan sedikit pun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran aja ngajarin kita untuk membela Rasulullah SAW. Makanya ayo kita semuanya membela Nabi Muhammad SAW. Dengan kita membela Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW yang akan membela kita, memperjuangkan kita, mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia ini sampai di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kok serius semuanya ini? Ya. Kopi telah tiba. Yang sudah dapat kopi kalau mau diminum silakan ya. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang jadi penceramah sama jadi pendengar itu enak jadi pendengar sebetulnya. Nggak pendengar kan bebas mau minum kopi kapan aja. Kalau penceramah itu baru minum kopi yang ngelihat sudah segini banyaknya semua. Semua ngeliatin. Ini berapa kali suruputan ini. 3 kali nyuruput, wah ngelak ini berarti ini. Repot dari penceramah itu. Semoga semuanya dapat berkah ya. Amin ya rabbal alamin. Yuk sekarang kita mulai ngaji. Apa yang dimaksud dengan terobsesi dengan Rasulullah SAW. Kita itu sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu untuk mencintai Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedarnya. Bukan hanya sekedarnya bukan. Tapi disuruh mencintai Nabi gimana? Lihat nih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dia cintai dibandingkan ayahnya, ibunya, orang tua yang melahirkan dia sebab wujudnya dia di dunia, anaknya, buah hatinya, keturunannya, darah dagingnya,
dan seluruh manusia, entah itu pasangannya, entah itu saudaranya, entah itu makhluk apapun juga, benda apapun juga, tidak boleh kita cintai melebihi cintanya kita kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau hanya sekedar bahasa cinta Nabi itu merupakan suatu keharusan, mungkin agar lebih bisa kita pahami bersama, kita ini harus terobsesi dengan Rasulullah SAW. Saya sempat nanya tadi, kamu terobsesi itu apa? Terobsesi itu ada perasaan cinta yang sangat atau sangat mengidolakan, namanya terobsesi. Itu harus sama Nabi Muhammad SAW itu harus penuh, full of love. Mencintai dengan sepenuh, jadi cinta itu masih ukuran, jadi terobsesi dengan Rasulullah SAW. Ada rasa cinta yang menyebabkan kita kangen, menyebabkan kita itu rindu, menyebabkan kita itu berjuang. Gimana ya kita itu biar bisa ketemu? Kita lihat tuh, orang tuh sudah mengidolakan artisnya, itu kadang-kadang sampai berani jual barang yang dia miliki demi untuk tiket konser artis yang dia idolakan. Benar apa enggak? Nah kita siap jual apa demi Nabi Muhammad? Apa yang sudah pernah kita jual demi untuk Rasulullah SAW? Jadi kita mengeluarkan sesuatu, itu yang hal yang kita cintai, kita ikhlaskan, itu kita korbankan demi untuk Rasulullah SAW. Apa yang sudah kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semuanya. Itu ya pertanyaan untuk kita semuanya. Apa sih sudah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Udah seberapa banyak kita berjuang untuk Nabi. Jadi kita harus terobsesi dengan Rasulullah SAW. Jadi rasa cinta kita sama Nabi itu membuat kita pengen mengidolakan beliau, meniru beliau, merindukan beliau dan lain sebagainya. Nah, ada orang-orang yang salah paham. Cinta itu mengikuti sunnah. Maaf. Cinta itu bukan hanya mengikuti sunnah. Cinta itu menaati perintah. Enggak. Cinta itu bukan hanya sekedar menaati perintah. Cinta itu adalah ungkapan hati. Cinta itu harus ada rasa di dalam hati. Saya kasih contoh ya, Begini. Ada istri, setiap diminta sama suaminya buatkan kopi, dia buatkan kopi. Buatkan teh, dia buatkan teh. Buatkan nasi goreng, dia buatkan nasi goreng. Ini istri cinta enggak sama suaminya? Cinta apa enggak? Belum tentu. Jadi karena terpaksa. Loh saya enggak buatin kopi, enggak dapat belanja nanti. Ya kan enggak cinta, dia cinta sama dirinya, ya kan. Dia lebih cinta. Jadi ini kewajiban saya, tapi rasa itu enggak ada. Buatnya dengan rasa senang, ya Allah ini saya buatkan buat suami saya loh, enggak ada. Tapi ya pokoknya lah, pokoknya kasih kopi. Kapan-kapan gulanya ganti rinsus sedikit enggak apa-apa. Biar tidurnya lama misalkan. Jadi cinta itu adalah ada rasa di dalam hati. Sekarang kita ayo menimbulkan rasa dalam hati kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ungkapan-ungkapan orang yang cinta sama Nabi itu luar. Kita malam ini kita mau belajar. Mau belajar bagaimana generasi soleh yang terdahulu itu mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini buku yang saya bawa, ini buku dari ulama kontemporer, seorang penulis. Namanya Muhammad Khalid Thabit. Muhammad Khalid Thabit. Itu beliau punya buku judulnya Madarisul Hub Masani'ur Rijal. Sekolah-sekolah cinta adalah aktivitas atau kebiasaan daripada orang-orang hebat. Gitu. Kita lihat nih, lihat. Asma meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kalau setiap selesai sholat Isya beliau pulang ke rumahnya, kemudian setelah itu beliau menggabungkan kedua kakinya, kemudian meletakkan kepalanya di antara kedua kakinya. Saya nggak kasih contoh tapi paham ya. Kasih contoh dah ini akhirnya. Akhirnya mau kasih contoh juga ini. Begini. Jadi kedua kakinya itu diangkat kemudian kepalanya ditekuk. Itu dilakukan oleh beliau setiap malam selesai sholat Isya.
Kemudian menyatakan apa? Dan ngadepnya ke tembok, jadi ngadep ke tembok, jadi kedua kaki diangkat dan kepalanya di situ. Apa yang dia serukan? Wa syauqa ilaika ya Rasulullah, wa syauqa ilaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa rindunya aku padamu. Ya Rasulullah, betapa rindunya aku padamu. Ya Rasulullah, betapa rindunya aku padamu. Terus begitu. Terus ya Allah, ya Allah, dulu saya bersama Nabi, saya dulu bersama Nabi, semoga besok juga kumpul sama Nabi. Terus begitu. Sepanjang malam menangis sampai dalam jangka waktu yang lama. Kecintaannya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beliau sebelum masuk Islam dulu kaya raya beliau itu. Kaya raya. Tapi begitu beliau itu masuk Islam, maka beliau sedekahkan semuanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu mau ada satu peperangan, Umar bin Khattab datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya menyedekahkan setengah harta saya. Umar, hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Saya sudah menyedekahkan setengah harta saya. Enggak lama datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan ngasih ke harta. Nanya, saya Rasulullah nanya, Abu Bakar, kamu ninggalkan buat keluarga kamu seberapanya kok kamu ngasih segini? Ya Rasulullah, saya tidak nyisakan apapun buat keluarga saya kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Artinya semua harta yang dimiliki diserahkan kepada Rasulullah SAW. Terus Sayyidina Umar apa? Di hari itu aku tahu Abu Bakar Siddiq gak mungkin terkalahkan oleh siapapun juga. Karena kalau sedekah sama Nabi, semua harta yang dimiliki habis untuk Nabi Muhammad. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu masih duduk, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pakai pakaian dari saking sederhananya pakaiannya itu disambungkannya itu pakai pelepah kurma gitu. Pelepah kurma. Pelepah kurma. Anda bayangkan jadi kita itu sudah menunjukkan keadaan yang sangat miskin. Keadaan yang sangat miskin. Setelah itu ketika menyaksikan seperti itu malaikat Jibril datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa aku lihat Abu Bakar pakaiannya kok seperti itu? Kok pakaiannya kok sangat istilahnya mengenaskan? Nabi ya Jibril, anfaqa malahu alayya qabla al-fathi. Ya Jibril, waktu mau Fathu Makkah, Abu Bakar itu menyedekahkan seluruh hartanya kepadaku. Malaikat Jibril sampaikan salam kepada Abu Bakar dari Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan sama Abu Bakar, Allah tanya, aradin anta anni fi fakrika hadza am sakhit? Tanyakan sama Abu Bakar, Abu Bakar, kamu sekarang ini fakir, itu kamu ridho atau kamu enggak ridho? Maka ketika itu Abu Bakar jawab, wahai ya Rasulullah, gimana aku mau marah dengan Allah? Aku dengan kefakiranku ini aku ridho kepada Allah, aku ridho kepada Allah, aku ridho kepada Allah. Fakir gak punya apa-apa, tapi ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa hartanya? Hartanya habis untuk membela Nabi Muhammad SAW. Itu kecintaan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu pernah juga dikisahkan, ini kisah-kisah orang-orang yang cinta dengan Nabi. Kisah orang-orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Dulu ada seorang namanya Syaibah bin Uthman bin Talhah. Sebelum masuk Islam dia menyatakan apa? Demi Allah, seandainya seluruh orang, mau yang dari Arab atau yang bukan Arab di dunia ini, semuanya sudah ngikuti Muhammad, aku satu-satunya orang yang gak akan ngikuti Muhammad. Ketika waktu itu di satu peperangan dia sudah niat, saya membunuh Muhammad. Ketika dia sudah dekat sama Nabi, dia mau ambil pedangnya begitu, maka tiba-tiba ada secercah cahaya yang buat dia kaget, sampai akhirnya dia itu nutupi matanya begitu, akhirnya gak jadi nyerang Nabi. Ketika itu Rasulullah noleh. Ya Syeb, udnu minni. Ya Syeb, nih dekat ke sini.
Ini orang membunuh Nabi loh ini. Dia pegang dadanya sama Rasulullah. Allahumma a'idhu minasyaitan, ya Allah lindungi dia daripada setan. Kemudian katanya Syaibah tadi, ini membunuh Nabi ini. Membunuh Nabi, enggak jadi dipanggil sama Nabi, dipegang dadanya, didoakan. Ini orang membunuh Nabi loh ini. Mengatakan apa? Fa wallahi lahu wa kana sa'ata idzin ahabba ilayya min sam'i wa basari wa nafsi. Demi Allah ketika Nabi memegang dadaku itu, ketika itu juga aku lebih mencintai Nabi Muhammad dibandingkan pendengaranku, penglihatanku, bahkan jiwaku. Semua yang ada di hati dihilangkan. Dan jadi orang yang akhirnya membela Nabi Muhammad. Dia awalnya musuhin Nabi, langsung berbalik jadi orang yang membela Nabi. Bahkan mengatakan aku yang di depan Nabi dan aku akan melindungi Nabi sekalipun aku harus kehilangan nyawaku. Berubah jadi orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. Pertanyaannya, orang datang buat bunuh Nabi. Berubah jadi orang yang cinta sama Nabi. Makanya kita malam ini kita juga ngadap. Kita datang malam ini pengen jadi orang yang cinta sama Nabi. Semoga Allah merubah hati kita jadi orang yang cinta dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah. Orang yang selalu merindukan Rasulullah SAW. Ada kita bisa bayangkan ini orang, ini kisah luar biasa ini. Ini orang sumpah, sudah sumpah. Seluruh Arab, seluruh dunia ini kalau jadi pengikutnya Muhammad, aku satu-satunya orang yang gak akan jadi pengikutnya Muhammad. Udah sumpah. Apa yang terjadi? Dipegang dadanya sama Rasulullah SAW, berubah hilang semuanya. Bahkan kalau Nabi Muhammad cintanya dengan orang yang membunuh aja seperti itu, lalu bayangkan cintanya beliau kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dicintai sama beliau insyaAllah. Lalu mendapatkan cintanya Rasulullah SAW. Kemudian ada kisah-kisah yang berikutnya yang sangat indah tentang Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada salah seorang perempuan dari Ansar. Ketika selesai peperangan, ini anaknya perang, suaminya perang, saudara laki-lakinya ikut perang, ayahnya ikut perang. Ketika pasukan perang ini datang, dia enggak nanyakan anaknya, enggak menanyakan saudaranya, enggak menanyakan suaminya, enggak menanyakan bapaknya. Yang dia tanyakan siapa? Gimana kabar Rasulullah SAW? Gimana kabar Rasulullah SAW? Siapa tanya? Anakmu meninggal. Enggak nanya, gimana kabar Rasulullah? Itu orang lagi. Saudaramu saya tahu meninggal dunia. Enggak nanya, gimana kabar Rasulullah? Suamimu meninggal, enggak nanya, gimana kabar Rasulullah? Bapakmu meninggal, enggak nanya, gimana kabar Rasulullah? Kabar Rasulullah SAW dalam keadaan sehat. Enggak percaya, tunjukkan aku. Tunjukkan biar aku lihat Nabi. Begitu lihat Nabi, perempuan ini menyatakan apa sama Nabi? Ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka jalal. Ya Rasulullah, setiap musibah kalau bukan engkau itu enteng bagiku ya Rasulullah. Setiap musibah bukan engkau itu adalah enteng bagiku. Ini namanya cinta. Ini namanya cinta. Ini namanya mahabbah. Begini namanya cinta. Begini namanya mahabbah. Bukan hanya sekedar kita semangat ngikuti sunnah tapi nggak pernah ada cinta pada Rasulullah SAW. Kita lihat Imam Malik kecintaannya sama Nabi. Di Madinah nggak pernah mau buang hajat. Mau buang hajat keluar kota. Nggak pernah mau pakai sandal. Kenapa? Tanah ini tanah mulia. Nggak mau pakai sandal di Madinah. Anda tahu daerah Arab itu kalau sudah musim panas Anda nggak pakai sandal, kaki itu kayak dibakar rasanya. Tapi kekuatan cinta bisa mengalahkan itu semuanya. Imam Malik kakinya nggak peduli mau panas, mau nggak peduli. Yang penting Nabi Muhammad, saya hormati, saya muliakan. Kalau membawakan hadis Nabi, mandi dulu. Pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang paling indah, menghormati hadis Nabi Muhammad. Pernah membawakan hadis disengat sama kalajengking. Jengking padang pasir gede. 18 kali wajah berubah, keringat bercucuran, tapi hadis Nabi
tidak beliau hentikan. Kenapa? Saya tidak mau menghentikan hadis Nabi hanya karena sengatan kalajengking. Ini generasi cinta. Bukan hanya sekedar ngamalkan sunnah, tetap perintah, tapi ada rasa di dalam hati, ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Gitu. Gak ada kisah kan, ini ada kisah sahabat Nabi, nanti ada kisah yang modern, ada kisah yang kontemporer juga ada. Ada seseorang namanya Abdul Uzza. Budaknya Uzza, hambanya Uzza. Anak ini yatim. Tidak punya harta apa-apa, kehidupannya ditanggung sama pamannya. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, senang pengen masuk Islam. Akhirnya masuk Islam tapi nggak berani ngomong sama pamannya. Kenapa? Karena khawatir. Akhirnya ditunggu, jangan-jangan pamannya masuk Islam ini. Ditunggu bertahun-tahun, sedikit pun pamannya tidak tertarik untuk masuk Islam. Dia anak yatim, tidak punya apa-apa. Akhirnya datang sama Nabi. Datang sama pamannya, wahai paman, aku sudah nunggu Islammu, tapi kamu enggak Islam. Aku minta izin ya, aku mau masuk dalam agama Islam, agamanya Muhammad, saya mau ngikut Muhammad. Pamannya dengar marah. Kalau memang kamu mau ngikuti Muhammad, semua yang telah saya berikan kepada kamu harus kamu kembalikan lagi kepada saya. Bahkan termasuk pakaian kamu harus kembalikan kepada saya. Akhirnya dicopoti semuanya, bahkan maaf kita itu dia nggak pakai apa-apa, dilucuti semuanya, kasihkan ke pamannya karena dia nggak punya apa-apa. Sampai rumahnya di dalam keadaan nggak pakai apa-apa, ibunya ngambil kain. Ambil kain, satu dipotong dua kainnya, yang kain satunya potongannya untuk sarung, satunya untuk bagian atas. Namanya bijat. Hingga akhirnya karena beliau pakainya bijat itu bijaden, dua bijat. Ketika ketemu sama Nabi, setelah itu Nabi Muhammad SAW nanya, kamu siapa? Abdul Uzza. Enggak, namamu Abdullah Dzul Bijaden. Abdullah Dzul Bijaden. Abdullah yang punya dua kain. Abdullah bin Jadan ini orang yang sangat dekat sama Nabi. Beliau dicintai oleh Rasulullah SAW. Sering diajak, sering suruh dekat Nabi begitu. Beliau Abdullah bin Jadan ini, kalau sudah zikir, itu suaranya kerasnya luar biasa. Sampai sahabat nanya, ya Rasulullah, jangan-jangan ini orang riya? Enggak, ini orang awah, ini orang lupa, lalai. Karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Jadan. Terus saya pikir, ya ilaha illallah, sholawat tuh kerasnya suaranya, seakan-akan kayak aneh lah, aneh. Kayak orang aneh lah, kayak orang jangan-jangan riak, cuma pamer ini. Anda pengen kalau seandainya kita mesti ngaji, tiba-tiba ada yang di pojok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kalau gitu enggak beres beneran itu ya. Ini orang bisa dianggap pamer, iya kan? Ya kan bisa dianggap pamer. Jangan pamer, enggak pamer. Nah, sampai akhirnya suatu ketika mau ada perang Tabuk, minta ya Rasulullah doakan saya agar mati syahid. Nah singkat cerita akhirnya didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya benar beliau ketika itu mati dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Ketika Rasulullah SAW, sahabat itu gali kuburannya, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri yang ada di sana, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang turun ke bawah. Sampai akhirnya setelah turun ke bawah, itu kan dikuburkan di malam hari. Nabi menyatakan apa? Allahumma inni amsaitu radiyan anhu fardhu anhu. Ya Allah, sore hari ini saya ridho kepada dia, maka ridhoilah dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya aku yang didoakan begitu, aku yang mati enggak apa-apa. Karena lihat betapa seriusnya Muhammad dan betapa cintanya kepada Abdullah Dzul Bijaden. Cinta sama Nabi. Rela kehilangan semuanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itulah yang namanya cinta begitu. Kisah terakhir setelah ini qasidah dari Syekh Nabil. Seorang artis namanya Syamsh Al-Barudi.
Syams Al-Barudi, seorang artis yang sangat terkenal. Ini namanya artis ya, pakaiannya ya begitulah, sangat terkenal. Nah, suatu ketika dia diajak sama keluarganya untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad. Berangkat dia ke sana, waktu itu setelah sholat subuh, kan gantian perempuan itu kan apa, kalau mau masuk makam Nabi itu kan harus bergantian begitu. Bergantian begitu. Jadi waktu itu banyak sekali dia gantian begitu. Ketika dia masih nunggu itu dia sambil megang buku, dia mau baca doa. Sambil ngantri itu sambil baca doa begitu. Dia membaca doa. Ketika dia membaca doa begini, dia menyaksikan jadi di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Bagian atas tubuhnya kelihatan jelas, bagian bawahnya itu seperti fata morgana begitu. Dia lihat langsung. Lihat langsung Nabi Muhammad. Bahkan ketika itu dia langsung ya Habibi, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah. Teriak-teriak dia kayak orang kejang begitu. Sama saudaranya, namanya teman saudaranya perempuannya itu dibawa begitu dia. Setelah itu dipinggirkan, tahu teriak-teriak dia, teriak-teriak. Nangis terus. Saya kan sampai dia tuh tidak sadar, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, ya Habibi ya Rasulullah, terus begitu. Sampai didudukkan di tiang, sampai akhirnya selesai, sampai tenang, baru habis itu diajak pulang. Diajak pulang nggak mau cerita sama sekali, sampai dikatakan 1 tahun kemudian baru dia cerita. Apa yang terjadi pada dirinya. Jadi dia lihat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang Allah. Setelah itu langsung berubah jadi orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Hidupnya hanya untuk Nabi Muhammad. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ahli tafsir Mesir yang terkenal, beliau mengatakan Syams itu sudah ngalahkan kita semuanya. Allah ngasih kelebihan kepada dia, dan Allah menjadikan mata hatinya itu menjadi bersinar. Akhirnya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah, kita ini dengarkan kisah-kisah ini agar kita semakin terobsesi dengan Rasulullah. Ya salah niat ya. Keluar bulan Maulid ini harus jadi orang yang berbeda kita semuanya. Sholawat kita, cintanya kita sama Nabi, keinginan kita untuk membela Nabi, sayangnya kita kepada Nabi, itu harus berbeda. Kita harus sekarang ini mikir, apa sih yang mau kita cintai sekarang ini? Semua yang kita cintai itu bisa mematikan hati, bisa menyakiti hati, kecuali kalau kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Dan sekarang kita belajar. Sekedar ilmu aja mungkin gak cukup, tapi kita minta kepada Allah malam hari ini dibuka pintu hati kita, jadi orang yang semakin mencintai Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita dengarkan qasidah, nanti ada pertanyaan, baru setelah itu majelis selesai. يا أيها النبي الله والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحاضرة سلطانها الغيبي فإني عبد
حملي ثقيل فإني عبد حملي ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي وصل دوما على نبينا وصل دوما على نبينا طه الممجد به الجمال يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله الكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Pertanyaan yang masuk. Untuk yang mau nanya bisa ke nomor admin ngaji Senin 0822 94 kali 3833 ya. Itu nanti kalau mau masuk grup juga bisa, lewat situ. Masuk grup ngaji Senin, monggo nanti kontak ke situ juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sama ini dengan sebelum-sebelumnya. Bagaimana caranya menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Bagaimana sudah sering kita sampaikan, caranya cinta ya harus kenal. Kita ini belum bisa cinta sama Nabi, itu dikarenakan kita belum kenal beliau dengan baik. Hingga akhirnya kita belum bisa mencintai. Kalau kita udah sangat mengenal Nabi Muhammad, tidak ada yang ada dalam hati kita kecuali rasa semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Kenal apanya? Kenal semuanya. Anda kenal sifatnya, kenal akhlaknya, kenal kemuliaannya, kenal bagaimana perjuangan beliau untuk umatnya. Itu adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan kita semuanya jadi orang yang semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Itu cara agar bisa mencintai Nabi begitu. Setelah itu yang kedua adalah perbanyak sholawat.
Selawat itu punya satu manfaat, itu bisa ngerubah hati selawat itu. Jadi hati itu bisa berubah, kalau ada kegelapan-kegelapan dalam hati kita dengan selawat itu bisa berubah. Ya, selawat beneran, bukan datang ke mati selawat habis itu tidak selawat. Lisan yang berselawat kepada Nabi Muhammad itu akan bisa merubah hati. Nah, kalau kita sering selawat sama Nabi Muhammad, insya Allah hati-hati kita ini akan diizinkan untuk bisa mencintai Rasulullah SAW. Gitu. Kemudian bagaimana caranya agar salawat yang kita haturkan kepada Rasulullah itu benar-benar sebagai ungkapan cinta, bukan untuk tujuan kepentingan duniawi kita. Lakukan selawat itu karena memang itu yang dicintai sama Rasulullah SAW. Memang Nabi Muhammad itu menyuruh kita untuk memperbanyak selawat. Utamanya ada di hari Jumat. Maka lakukan itu dengan itu. Lah kalau memang ada hadis-hadis yang berkaitan fadlah selawat untuk urusan duniawi, itu bonusnya. Itu bonusnya seperti itu. Tapi selawat itu intinya adalah karena memang kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Gitu. Assalamualaikum, Habib izin bertanya. Lebih penting mana membantu orang tua dalam meringankan hutang atau membeli buku sirah nabawiyah untuk lebih cinta terhadap Nabi? Kemudian sholawat apa Habib yang bisa saya lakukan? Apa Habib yang bisa saya lakukan di kegiatan sehari-hari dalam perjalanan atau sedang kegiatan biasa? Lebih penting mana membantu orang tua meringankan hutang atau membeli buku sirah Nabi? Ya bantu orang tua membayar hutang ya. Membayar hutang itu hukumnya wajib. Ini kok ditanyakan kayak gini. Jadi tidak apa-apa bantu orang tua membayar hutang. Nanti insya Allah kalau sudah bantu orang tua nanti hajatnya pengen punya buku sirah Nabi dikabulkan sama Allah ya. Dan selawat apa? Selawat apapun juga yang penting lisan Anda senang ya. Terus ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau awalnya sholli terakhirnya salim. Kalau awalnya sholat terakhirnya salam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau awalnya sholat terakhirnya salam. Kalau awalnya sholli terakhirnya salim. Begitu. Apapun juga Anda baca sholawat itu mau Anda kerjakan sambil tiduran boleh, sambil duduk boleh, sambil jalan boleh, sambil masak boleh, sambil jungkir balik boleh, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Apakah segala sesuatu yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum beliau diangkat jadi Rasul itu juga termasuk sunnah? Sunnah itu adalah sesuatu yang diajarkan sama Nabi, dilakukan sama Nabi Muhammad SAW. Dilakukan sama Nabi yang merupakan itu urusannya ibadah. Nah, urusan kebiasaan yang diistiqomahkan sama Nabi Muhammad SAW, dan setelah beliau menjadi Nabi ya itu juga berubah menjadi sunnah, juga berubah menjadi merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu punya kebiasaan setiap makan beliau menggunakan tangan kanan, bahkan beliau menyerukan itu kul biyaminik, makanlah kamu dengan tangan kanan. Maka makan dengan tangan kanan itu hukumnya berarti sunnah. Itu hay'ah bukan ibadah, tapi kebiasaan. Tapi sudah dilanggengkan sama Nabi, maka itu hukumnya menjadi sunnah, begitu ya. Itu. Kemudian ya kalau hal-hal yang lainnya, ada hal yang kita nggak boleh niru Nabi. Contohnya apa? Nabi Muhammad itu puasanya wisal. Puasa yang disambung terus. Puasa Nabi Muhammad itu puasa yang disambung. Terus kita melakukan itu haram. Nabi Muhammad punya istri lebih dari 4. Kita mau niru, saya mau ikuti. Itu sunnah Nabi. Haram, gak boleh. Nah, ada yang gak boleh diikuti. Jadi ada perbuatan Nabi yang merupakan itu diajarkan. Maka itu bisa menjadi sunnah. Bisa jadi dalam hal ibadah ataupun dalam hal ada kebiasaan yang diajarkan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana sikap yang paling baik ketika kita ingin mengenalkan Nabi Muhammad kepada teman kita, namun teman kita malah celelean, padahal orang tersebut adalah saudara semuslim kita, mohon petunjuknya. Nah, ini ya, ini pertanyaan terakhir yang mau saya jawab.
Kita berusaha mengenalkan orang pada Rasulullah. Tapi kok ditanggapi dengan bercandaan. Memang sekarang ini kalau ada orang awam yang buat bercanda Nabi Muhammad, enggak heran. Karena ulamanya kadang juga begitu. Itu orang yang salah pilih idola, biasanya begitu. Orang yang salah dengarkan pengajian, biasanya begitu. Akhirnya nyepelekan Nabi itu dianggap ya. Sikap kita gimana? Sampaikan, hati-hati, jangan loh. Orang tua kita ajak dibuat bercandaan itu tidak boleh. Apalagi ini kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar minta ampun sama Allah. Istighfar minta ampun sama Allah. Ingat begitu. Dia tetap celelen. Udah, urusannya dia. Enggak boleh. Bercanda itu ada batasnya. Bercanda itu juga ada aturannya. Jadi tidak ada bercanda atas nama, kita kan cuma bercanda terus akhirnya boleh berbuat semaunya, enggak ada. Loh yang dibuat mainan itu sunnahnya Rasulullah SAW ataupun semua yang berkaitan dengan Nabi itu bukan bahan bercandaan. Berbahaya kalau orang bercandanya dengan menggunakan apapun yang di situ bisa mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Makanya hati-hati ya. Bab ini kita harus hati-hati, jangan bercanda dan jangan suka dengerin ulama yang suka buat bercandaan Nabi, tidak usah didengerin. Lalu ada, semoga tidak ada sih. Lalu ada, tidak usah didengerin. Jangan. Anda dengerin pengajian biar dapat apa sih? Ilmu ya. Lalu Anda memang dengerin pengajian untuk lucu, terserah sih. Nasibnya masing-masing, bagian masing-masing. Anda dengerin pengajian untuk dapat apa? Ilmu. Anda bayangkan, ilmu itu warisannya siapa? Rasulullah SAW. Ilmu itu tujuannya agar kita bisa masuk surga. Masuk surga itu harus pakai iman. Iman itu harus mencintai Nabi. Anda dengerin pengajian itu isinya katanya ilmu, tapi kok di situ ada unsur melecehkan Nabi Muhammad, bergurau dengan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, gak usah didengerin. Bukan ilmu itu, racun itu, fitnah itu. Awal Anda dengar, Anda merasa risih nanti. Kok gini ya? Tapi terus dengar, ini kan tapi ceramahnya bagus. Dengarkan lagi, lama-lama biasa nanti. Akhirnya buat bercandaan. Gak bisa, ilmu gak bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena gak ada adab dengan Rasulullah SAW. Gitu. Jadi hati-hati sekarang ini. Hati-hati. Jadi era sosmed ini, walaupun pengajian kita bisa dapatkan dengan mudah, namun jangan asal pilih guru, jangan asal dengerin pengajian. Dengerin pengajian yang buat Anda semakin cinta dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Ini pertanyaan bagus. Ditambah lagi. Dari Jogja, bagaimana peran kita sebagai seorang muslimah sekaligus ibu dan istri dalam menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah hingga terobsesi pada Rasulullah pada tema malam ini seperti para sahabat pada masa Rasul. Jazakumullahu khairan katsiran. Terakhir. Tapi harus saya balik ini. Nah, tidak terima pertanyaan lagi. Yang masuk banyak soalnya. Bagaimana peran seorang muslimah baik sebagai ibu ataupun sebagai istri ataupun sebagai pemudi di dalam menunjukkan rasa terobsesinya kepada Rasulullah SAW. Tentunya pertama cintai Nabi. Banyak kok teladan para sahabiah. Ummu Sulaim itu beliau Ummu Sulaim ini sampai mengikhlaskan anaknya. Mengikhlaskan anaknya agar anaknya melayani Nabi dan anaknya enggak usah berbakti kepada dirinya. Demi Rasulullah SAW. Gimana? Loh, kan era modern berarti seorang perempuan kemudian belajar cinta sama Nabi. Saya sebagai seorang istri, apa yang saya lakukan? Jadikan suami Anda itu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Istri itu justru punya peranan penting. Rumah tangga itu hidup di dalamnya sunnah Nabi atau enggak, itu tergantung istrinya kadang-kadang. Istri yang dari kecil ngajarin anak-anak, kalau pakai baju tangan kanan, anak nanti pakai tangan kiri, tangan kanan, sunnah Nabi. Ngajarin anaknya kalau mau tidur baca bismika Allahumma ahya wa bismika. Mau ngajarin begitu. Istri ngajarin kalau anaknya masuk rumah tanpa salam, keluar lagi nak. Masuk rumah harus ngucap salam. Itu istri menghidupkan sunnahnya Nabi.
istri yang menjadikan anaknya mengidolakan Rasulullah. Kalau mau tidur ceritain, saya ceritain tentang Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu cinta sama kita. Muhammad itu kalau malam doain umatnya. Kalau malam itu berharap kebaikan untuk umatnya. Nabi Muhammad itu ada seseorang yang kalau dia ada orang yang jahat nggak pernah membalas dengan kejahatan. Orangnya sangat baik. Itu peran istri. Peran seorang ibu tentunya itu peran di rumah tangganya. Kemudian untuk pribadinya dengan sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Laksanakan itu. Apapun profesi kita, apapun pangkat kita, apapun bagian kita, kita bisa menjadi orang yang menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Seorang ibu bisa, istri juga bisa. Ada seorang istri yang bangunin suaminya. Ada suaminya, ayo puasa sunnah yuk hari ini. Suaminya, ayo suamiku ke masjid ya. Masjid. Laki-laki ganteng itu sholatnya di masjid, bukan di rumah. Gitu keren. Terus istri zaman sekarang, masjid terus. Istrinya ditinggal. Kadang begitu, tapi yang dengarkan nggak ada yang begitu. Itu yang di sana, yang jauh tuh, di planet Mars itu yang gitu. Yang dengarkan nggak ada yang begitu. Kadang suaminya baru berangkat pengajian mau cari ilmu. Pengajian terus, tidak pernah kerja, melarat sampai sekarang. Kadang begitu. Jangan ada jadi istri yang memotivasi suami agar bisa menjadi suami yang dibanggakan sama Nabi Muhammad. Gitu. Yaitu istri yang mau hidupkan sunnah Nabi, ngajak suaminya sholat, ngajak suaminya untuk puasa sunnah. Misalkan istri itu kemudian minta sama suaminya, suamiku beliin siwak ya. Beli berapa? 4, saya 2, kamu 2. Nanti istri yang ngajak, ayo pakai siwak yuk, sunnah Nabi. Nanti ajak suaminya, ayo kita sudah sholat duha apa belum? Ngingetin begitu. Nah itu bisa, itu tanda terobsesi dengan Rasulullah SAW. Yuk suamiku beli tasbih yuk. Beli tasbih. Masa cowok ganteng, ini mau muji suaminya, walaupun suaminya jelek tetap tidak apa, katakan ganteng juga tetap. Masa cowok ganteng di kantongnya cuma ada HP, cowok ganteng tuh harus ada tasbih juga buat sholawat sama Nabi. Itu keren itu ya. Itu istri-istri zaman now harusnya begitu ya. Itu adalah ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Satu hadis seorang badui mendatangi Nabi Muhammad. Nanya Rasulullah, kiamatnya kapan? Nabi jawab, yang kamu siapkan apa? Jadi Nabi Muhammad tuh enggak langsung jawab. Selesai khutbah udah Nabi nanya, siapa yang nanya? Apa yang kamu siapkan menghadapi kiamat? Saya enggak nyiapkan banyak sholat, enggak nyiapkan banyak puasa, enggak nyiapkan banyak sedekah. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa jawabnya Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis ini kita sudah sering dengar. Nah, Anas bin Malik menyatakan apa? Saya dan semua sahabat yang lainnya tidak pernah senang seperti senangnya kita ketika kita mendengarkan hadis ini. Nah, kita sudah sering dengar. Cuma ada enggak rasa senang di hati kita ketika mendengarkan hadis ini? Itu yang jadi PR kita semua. Artinya amal kita enggak sama dengan Nabi. Bahkan enggak mungkin bisa sama dengan Nabi. Begitu kita cinta dengan Nabi Muhammad, langsung kumpul dengan Nabi Muhammad. Modalnya cinta. Makanya pulang dari hadis ini semoga semuanya mencintai Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa. Maaf saya habis ini langsung melanjutkan perjalanan karena ada miskomunikasi jadwal. Jadi mungkin saya ngomongnya Selasa, panitia dengarnya malam Selasa. Jadi saya harus ke Ngawi setelah ini. Jadi mungkin langsung jalan ke mobil yang mau ada hajat atau perluan nanti bisa disampaikan ke Mas Juan nih, Mas Juan admin Haji Senin. Doa kesembuhan buat Muhammad Jayadi Badrudin, Bapak Bamba Iswanto, Oyai Mas Hamdani, Bapak Hamidullah Baskoro, Siska Tri Agustina, Bapak Usman Damiri bin Sugri. Semoga semua yang sakit Allah angkat semua penyakit, Allah berikan kesembuhan zahir dan batinan. Khususnya juga Paman Kamil Habib Hasan bin Al-Habsyi, dan juga untuk yang akan bersalin Ibu Ilma Video Kumala Dewi dan siapapun juga dan semua yang punya hajat, semoga Allah kabulkan semua hajatnya.
Yang meninggal dunia Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Allah hadiniyah wa kulli niyatin salihah jami'a syamil maqbulah wa illa hadun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasina suratul mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah bil qabul wal sallallahu alaihi wa sallam alaina wa alaikum futuhal arifin faqihna yakum fid din alimna wa iyyakum ta'wil wa hadina wa iyyakum la sawa'i sabab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin bisirril Fatihah.